wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Mari kita bersalawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai suri tauladan terbaik yang telah mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam cinta dan ukhuwah. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan rukun dengan judul Lisan yang Menyakiti, Hati yang Mengobati. Semoga pembahasan ini dapat menjadi salah satu referensi untuk menjaga dan merawat kerukunan bersama teman. Judul ini terinspirasi dari kisah perselisihan dua sahabat di zaman Rasulullah. Suatu ketika terjadi perselisihan antara Abu Dzar Al-Ghifari dan Bilal bin Rabah. Dalam amarahnya, Abu Dzar tidak sengaja menghina Bilal dengan membawa latar belakang ibunya. Ia berkata, "Wahai anak wanita hitam." Bilal yang merasa terluka kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Mendengar pengaduan Bilal, wajah Rasulullah berubah memerah. Lalu berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, apakah engkau menghinanya dengan membawa-bawa ibunya? Sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah." Mendengar perkataan Rasulullah, Abu Dzar merasa terpukul dan sangat menyesal. Ia tidak membela diri dengan berkata, "Saya hanya bercanda." Ia langsung mendatangi Bilal, lalu merebahkan wajahnya di atas tanah dan berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, demi Allah aku tidak akan mengangkat pipiku dari tanah ini sebelum engkau menginjakkan kakimu. Engkau adalah orang mulia dan aku adalah orang hina." Melihat ketulusan sahabatnya, Bilal tidak lantas jumawa. Ia justru menangis, lalu memeluk Abu Dzar dan memaafkannya seraya berkata bahwa wajah yang bersujud kepada Allah tidak layak untuk injak. Mereka pun kemudian kembali menjadi rukun. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dari kisah ini tergambar bahwa masalah terbesar dalam menjaga kerukunan bukan berasal dari perbuatan besar, melainkan dari lisan yang tak terjaga. Kita sering merasa sudah berteman akrab, lalu merasa bebas bercanda tanpa batas. Kita mengejek dan memanggilnya dengan sebutan yang buruk dengan dalih, "Saya hanya bercanda." Padahal luka karena benda tajam itu bisa sembuh, tapi luka karena lisan seringkali membekas di hati. Inilah yang menjadi akar perpecahan, menjauhkan yang dekat dan mendinginkan suasana pertemanan. Pemirsa yang berbahagia, persahabatan adalah satu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam Islam, persahabatan yang baik adalah yang didasari oleh keimanan dan kecintaan kepada Allah. Persahabatan seperti itu bukan hanya mendatangkan kebahagiaan di dunia, tetapi juga menjadi salah satu jalan menuju surga Allah SWT. Lalu bagaimana merawat persahabatan ini? Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dalam merawat kerukunan dalam pertemanan, setiap orang harus menempatkan teman sebagai saudara, saling membantu, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling mengingatkan untuk menghindari perselisihan.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk mencintai teman sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Jika kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita harus memperlakukan teman kita dengan baik pula. Mari jaga persahabatan. Jangan biarkan lisan menghancurkan persaudaraan yang telah kita bangun. Mari lapangkan dada untuk meminta atau memberi maaf, karena teman yang paling baik bukanlah yang tidak pernah salah, tapi yang berani meminta maaf saat salah dan mudah memaafkan saat disakiti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan untuk menjaga persahabatan yang baik dan dijauhkan dari permusuhan. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Bunga mawar merah di taman, harum semerbak di pagi hari. Jaga lisan wahai teman, jangan sampai menusuk hati. Buah mangga, buah sirsak, tumbuh subur dekat taman. Jangan biarkan ukhuwah rusak. Mari rukun sama teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.